Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu lagi dengan Mr. Yohan di sini di pembelajaran tematik kelas 5. Ya, di sini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama itu kita dapat mengetahui manfaat sayuran hijau bagi organ pencernaan. Kemudian kita dapat membuat iklan dari rancangan yang telah kita buat pada video sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengetahui ciri-ciri batik. Yang keempat, kita mampu memperagakan iklan yang telah dibuat. Yang kelima, kita mengetahui apa perbedaan belajar sendiri dan belajar berkelompok. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui macam-macam motif batik yang ada di Nusantara. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, itu adalah manfaat sayuran hijau bagi organ pencernaan. Nah, kemarin Mister sudah kasih tahu anak-anak ada berbagai jenis penyakit yang menyerang organ pencernaan. Salah satunya itu bisa diare, bisa kolik, bisa tipes, dan yang lain-lain. Nah, untuk mencegah hal itu, ya kita baiknya mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, serta biji-bijian kemarin Mister bilang. Nah, sekarang Mister akan menjelaskan apa sih manfaat kita mengkonsumsi sayuran hijau. Nah, di sini Mister sudah punya yang hijau-hijau. Ya, ada berbagai macam sayuran hijau. Ya, ada itu namanya bayam, ada namanya sayur hijau, brokoli, sawi, kangkung, daun pepaya ada, buncis ada, timun juga ada. Nah, masing-masing dari sayuran ini memiliki manfaat yang berbeda-beda. Ya, yang pertama dia ada yang memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C-nya yang sangat banyak. Ya, itu ada pada daun singkong. Kemudian pada bayam itu dia mengandung banyak zat besi. Kemudian pada sawi dia mengandung vitamin C dan vitamin E yang sangat tinggi. Ya, serat pada sawi juga mampu melancarkan pencernaan pada tubuh kita. Nah, brokoli yang ini dia mengandung vitamin C yang sangat baik untuk tubuh kita. Ya, terus ada namanya buncis. Ya, buncis ini mengandung vitamin A, C, dan K, serta dia mengandung senyawa antioksidan yang baik untuk melawan racun. Kemudian kacang panjang ini dia memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C, serta dia mengandung zat besi dan protein yang sangat banyak. Kemudian kangkung itu juga kaya akan vitamin A dan vitamin C. Kemudian timun itu dia sering kita jumpai pada lalapan ya. Nah, kalau kita makan timun itu ada kandungan yang baik di dalamnya, yaitu kandungan vitamin C dan asam folat. Ya. Kemudian yang ke-9 itu ada sayur seledri. Ya, seledri itu dia kaya akan mineral, kalsium, zat besi, kalium, ya, serta dia juga mengandung vitamin A dan vitamin C yang baik bagi tubuh kita. Daun pepaya dia itu memiliki kandungan gizi yang cukup beragam ya. Di antaranya itu adalah kandungan vitamin A, B1, vitamin C, vitamin K, protein, dan lainnya. Nah, kita sudah tahu kan manfaatnya sayuran hijau. Berarti kalau kita mengkonsumsi sayuran hijau dan secara rutin, maka risiko kita terkena penyakit pada organ pencernaan kita dan organ-organ lainnya pada tubuh kita itu akan semakin sedikit ya. Nah, di sini kemarin juga sudah kita belajar tentang cara merancang iklan. Nah, setelah kita merancang itu kita akan membuat iklan itu dalam bentuk nyatanya. Nah, di sini kita ada beberapa langkah-langkah untuk membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah kita buat. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah periksa kembali naskah yang sudah kita buat. Apakah ada salah ya naskahnya? Kemudian menyiapkan properti atau perlengkapan yang mendukung iklan yang akan kita buat. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menyiapkan siapa sih yang akan memerankan tokoh-tokoh pada naskah yang telah kita buat. Yang terakhir, yaitu adalah
kita harus berlatih dulu sebelum kita membuat iklan itu. Kita harus membaca naskahnya supaya saat pengambilan video atau gambar itu bisa dengan baik kita lakukan. Nah, anak-anak pernah nggak lihat ada di TV itu iklan tentang batik? Nah, di sini Mister mau kasih tahu, batik itu ada dua jenis. Ya, seperti kemarin ada batik tradisional dan ada batik modern. Nah, masing-masing jenis batik ini dia memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya, Mister sebutkan yang pertama dulu dari batik tradisional. Nah, ciri batik tradisional ini biasanya gambar yang ada pada batik itu memiliki makna-makna tertentu. Ya, motifnya itu umumnya berbentuk pagoda, berbentuk geometris, pokoknya seperti yang mencirikan daerahnya. Ya, kalau di Bali biasanya itu bentuknya barong. Kemudian warna yang digunakan itu cenderung warna gelap. Serta motif batiknya itu memiliki ciri khas yang lekat dengan daerah asalnya. Nah, beda dengan batik modern. Kalau batik modern ini coraknya itu tidak memiliki makna khusus, ya. Terus motifnya ini umumnya itu dia bermotif tumbuh-tumbuhan atau rangkaian bunga. Nah, warnanya kebalikan dari batik tradisional. Kalau batik modern ini dia warnanya cenderung bebas atau warna-warna terang digunakan. Serta motif batik modern ini tidak mencerminkan ciri khas atau budaya dari daerah asalnya. Nah, seperti itu anak-anak. Di sini Mister kasih contoh. Di sini ada ciri-ciri batik yang tradisional. Nah, seperti tadi warnanya cenderung gelap. Kemudian dia memiliki makna yang khusus. Seperti gambar yang paling kiri ini dia memiliki gambar barong. Ya, itu berarti kemungkinan dia akan berasal dari daerah Bali. Nah, kemudian di sini Mister kasih gambar batik modern. Nah, seperti tadi dia bentuknya itu cenderung bermotif bunga-bunga. Warna-warna yang digunakan juga warna yang terang. Nah, di sini kalau anak-anak membuat batik itu dia dibagi menjadi beberapa teknik pembuatan. Yang pertama ada teknik tulis, teknik cap, dan teknik cetak atau sablon. Nah, teknik tulis ini biasa digunakan alat bantu. Ya, di teknik tulis ini menggunakan alat bantu yang namanya canting dan ada seperti catnya itu dia menggunakan namanya malam. Ya. Di sini teknik tulis ini dia memerlukan waktu yang lama untuk membuatnya. Jadi teknik tulis ini dilakukan seperti menggambar pada buku gambar ya, tapi dia menggambarnya pada kain sekarang. Kemudian kalau teknik cap ini yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk menggunakan cap ya. Capnya ini biasanya dibuat dari bahan tembaga. Yang terakhir teknik cetak atau sablon, yaitu teknik mencetak kain sehingga motifnya itu seperti batik ya. Proses pembuatan batik ini biasanya menggunakan mesin cetak atau mesin sablon yang ada pada konveksi pakaian. Nah, tadi Mister juga sudah jelaskan kita akan membuat iklan berdasarkan rancangan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana memperagakan iklan yang telah dibuat. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperagakan iklan itu adalah kita harus percaya diri dalam memperagakannya. Kemudian yang kedua, kita harus mengeluarkan suara yang jelas dan lantang. Ya. Yang ketiga, kita harus memastikan bahwa semua properti atau perlengkapan yang kita gunakan telah siap. Dan yang keempat, kita harus menghafalkan dialog dan peran sesuai dengan sketsa dan storyboard yang telah kita rancang. Nah, hal-hal itu adalah hal-hal yang anak-anak harus perhatikan dalam membuat atau memperagakan iklan nantinya. Ya. Nah, memperagakan iklan itu kita pasti perlu tim, tapi ada juga yang bisa memperagakannya dengan sendiri atau dengan secara individu. Ya. Di sini Mister sekarang kasih tahu apa perbedaan bekerja sendiri ya dengan bekerja secara kelompok ya. Misalkan kalau di sekolah nih, sering kali kita dihadapkan dengan adanya keragaman di sekolah ya. Ada teman yang misalkan berasal dari luar daerah. Nah, di sini
kelompok-kelompok pada kelas itu, misalkan ambil pada kelas ya, dia memiliki ciri khas yang berbeda, budaya yang berbeda, suku yang berbeda juga. Nah, perbedaan ini itu dengan sendirinya muncul manfaat yang bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Misalnya, setiap anggota kelompok dapat saling bertukar pendapat ya. Misalkan Mister kasih tugas anak-anak berkelompok, jadi anak-anak bisa bertukar pikiran dengan teman-temannya ya. Kita juga mampu belajar bertoleransi ya. Jadi kita menghormati teman yang berbeda budaya dengan kita, berbeda suku dengan kita. Nah, jika terjadi permasalahan, misalkan diskusi ini belum menemukan titik temu, kita bisa bermusyawarah untuk mendapatkan titik temu itu ya. Itu perbedaan bekerja sendiri dan bekerja secara kelompok. Nah, sekarang Mister akan kasih tahu beberapa motif batik yang ada di Nusantara. Yang pertama itu di sini ada dari barat dulu. Itu ada motif Aceh ya, motif batik Aceh. Kemudian motif batik dari Jakarta, dari Cirebon, dari Riau. Kemudian ini ada dari Solo ya, dari Jakarta, dari Tegal, dan dari Pekalongan. Nah, sekian dulu video kali ini ya. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari pada video kali ini ya. Yang pertama itu kita sudah mempelajari tentang manfaat sayuran hijau. Kemudian kita juga belajar memperagakan serta membuat iklan. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang ciri-ciri batik serta motif batik yang ada di Nusantara. Dan tidak lupa lagi kita juga telah mempelajari bagaimana manfaat atau perbedaan bekerja secara individu dan bekerja secara kelompok. Nah, di sini untuk latihan pendalaman materinya, anak-anak bisa buka buku modul halaman 56. Nah, di buku modul ini anak-anak Mister minta mencari 3 gambar batik yang ada di Indonesia ya. Minimal 3 gambar batik ya. Kemudian nanti di bawahnya anak-anak tuliskan daerah asal dari batik yang telah anak-anak cari itu. Nah, nanti anak-anak bisa kumpulkan melalui foto ke Mr. Yohan untuk kelas 5A dan Miss Maria untuk kelas 5B. Nah, sekian dulu video kali ini. Mister harapkan anak-anak tetap jaga kesehatan, tidak melawan orang tua di rumah, serta selalu makan makanan yang bergizi. Oke, Mister cukupkan video kali ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati.